Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Octavia Ramadhani Novendi dari kelas 12-6. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Sebelum lanjut nih, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi? Maka dari itu biar kalian mengetahuinya, simak videonya sampai habis dan jangan di skip. Oke, lanjut. Nah, seperti yang kalian semua ketahui bahwa Indonesia itu memiliki 38 provinsi dan memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah dari Sabang sampai Merauke. Selain memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, di Indonesia juga memiliki banyak sekali keragaman. Dan salah satu keragamannya yaitu adalah makanan khas daerah. Ada beberapa orang yang selalu bertanya, kenapa sih disebut sebagai makanan khas daerah? Disebut makanan khas daerah itu karena setiap daerah memiliki ciri unik yang berasal dari bahan, cara memasak, cita rasa, tradisi tertentu seperti pada saat lebaran dan orang-orang sibuk membuat ketupat. Dan ada juga yang berasal dari sejarah budaya yang melekat pada masakan tersebut. Nah, dari banyaknya jenis makanan dari berbagai daerah, kita bisa membuka sebuah peluang dalam mengembangkan produk makanan khas daerah yang lebih bervariasi lagi dengan cara modifikasi. Yang mana modifikasi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu memberikan variasi bentuk, memberikan variasi rasa, dan memperpanjang usia produk agar lebih awet. Sehingga dapat kita ketahui kalau modifikasi makanan khas daerah itu merupakan cara merubah bentuk dan rasa makanan khas daerah yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan bentuk dan rasa aslinya. Makanan khas daerah yang dimodifikasi itu bukan berarti makanan tersebut buruk ya teman-teman, melainkan supaya makanan lebih kelihatan menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Seperti yang kalian ketahui, di era global yang sekarang itu, sebagian para masyarakat lebih menyukai makanan impor daripada makanan lokal. Jadi, dengan adanya modifikasi ini, diharapkan makanan khas daerah dapat bersaing dengan makanan impor tersebut. Mengenai pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, saya sudah memilih satu makanan khas daerah, yaitu empek-empek. Di mana pempek ini berasal dari Palembang. Biasanya terbuat dari ikan dan sagu dengan cuka sebagai pelengkap. Modifikasinya bisa dengan menambahkan keju parut atau isian keju mozzarella di dalam pempek untuk memberikan rasa gurih dan tekstur yang lebih creamy. Jadi, alasan saya memilih pempek dengan isian keju itu karena yang pertama, perpaduan tradisional dan modern. Di mana pempek adalah makanan khas daerah Palembang yang sudah terkenal dengan tekstur yang kenyal dan rasa gurihnya. Dengan menambahkan keju, cita rasa klasik pempek berpadu dengan unsur modern yang lebih creamy dan lezat. Yang kedua, menyesuaikan dengan selera generasi muda. Banyak orang, terutama generasi muda, menyukai keju sebagai tambahan dalam makanan. Modifikasi ini membuat pempek lebih menarik bagi mereka yang gemar makanan kekinian. Yang ketiga, inovasi dalam kuliner lokal. Modifikasi ini menunjukkan bahwa makanan khas daerah dapat berkembang tanpa kehilangan identitas aslinya. Empek-empek tetap mempertahankan bahan dasarnya yaitu ikan dan sagu, tetapi mendapat kesentuhan baru dengan isian keju. Yang keempat, menambah variasi menu. Biasanya, empek-empek memiliki isian telur atau varian tanpa isian, dalam bentuk lenjer, adaan, dan kapal selam. Dengan keju sebagai isian baru, pilihan menu pempek menjadi lebih beragam dan lebih menarik. Dan yang kelima itu, memberi daya tarik untuk kuliner kreatif dan bisnis. Empek-empek keju bisa menjadi inovasi bisnis kuliner yang menarik karena unik dan memiliki potensi pasar yang luas, termasuk di Sumatera Selatan. Jadi, dengan kita membuka sebuah usaha pempek isi keju, kita bisa memiliki peluang yang cukup menarik. Yang pertama, inovasi produk yang unik. Pempek adalah makanan khas Palembang yang sudah populer, tetapi varian keju ini bisa menjadi daya tarik baru. Banyak orang yang menyukai keju sehingga inovasi ini bisa menarik perhatian pecinta kuliner. Dan selanjutnya adalah target pasar luas, yang dimana kita memiliki 3 target. Yang pertama, pecinta pempek tradisional yang penasaran dengan varian baru. Target yang kedua, anak-anak dan remaja yang umumnya suka keju. Dan yang ketiga, pelanggan modern yang mencari kuliner kekinian. Dan selanjutnya ini adalah modal yang fleksibel, yang dimana modal yang fleksibel ini memiliki 2 skala. Skala yang pertama itu adalah skala kecil atau home industry.
Bisa dimulai dari rumah dengan sistem per order atau jualan online. Dan skala yang kedua itu adalah skala besar, kedai atau franchise. Bisa dikembangkan ke waralaba jika sudah dikenal. Tren kuliner kekinian. Makanan dengan isian keju lele masih menjadi tren di Indonesia, sehingga empek-empek isi keju bisa ikut menarik minat pasar. Ada pula strategi pemasaran yang bisa diterapkan. Yang pertama, online marketing. Bisa menjual melalui Instagram, TikTok, Shopee, atau WhatsApp. Dan yang kedua, kemitraan dengan kafe atau warung makan. Bisa dititipkan dengan tempat-tempat yang sudah punya pelanggan tetap. Dan yang ketiga, promo dan diskon. Gunakan promo menarik seperti beli 5 gratis 1 atau paket bundling dengan pempek lain. Dalam membuka peluang usaha ini, tentu saja ada 3 tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama, menjaga tekstur pempek dan keju agar tetap enak setelah digoreng. Yang kedua, bersaing dengan pempek tradisional yang sudah punya pelanggan setia. Dan yang ketiga, menentukan harga yang sesuai tanpa mengorbankan kualitas. Kesimpulannya adalah, peluang bisnis empek-empek isi keju cukup menjanjikan jika dikemas dengan baik dan memiliki strategi pemasaran yang efektif. Inovasi ini bisa menarik pasar yang lebih luas, terutama di kalangan anak muda dan pencinta kuliner modern. Nah, teman-teman, gimana? Udah pada tahu kan apa itu pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi? Jadi, kalian jangan salah sangka lagi ya. Kalau kalian mengira modifikasi itu berarti menjelekkan makanan, itu kalian salah. Melainkan dengan adanya modifikasi ini, kita bisa menambahkan varian baru dan rasa yang baru. Seperti yang kalian ketahui bahwa masyarakat sekarang lebih menyukai makanan impor dibanding makanan lokal. Jadi diharapkan dengan adanya modifikasi ini, kita bisa menambah rasa ketertarikan ke masyarakat lokal. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan mengenai pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Saya Octavia Ramadhani Novendi dari kelas 12/6 izin undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mempresentasikan tadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. A few moments later.